Baik anak-anak, kita lanjut materi kita di bagian C, yaitu perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Kita awali dengan pengertian. Pengertian dari sudut istimewa. Sudut istimewa itu adalah sudut perbandingan trigonometri dapat dicari tanpa menggunakan kalkulator atau tanpa memakai kalkulator, yaitu sudut-sudut istimewanya adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya, berikut adalah tabel sudut istimewanya. Di sini ada sin sampai kotan dan sudut istimewanya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi tabel-tabel ini harus kalian hafal supaya bisa menjawab untuk soal-soal berikutnya. Jadi tabel ini kalian harus menghafalnya ya. Jadi hafal sin 0 derajat itu nilainya 0, sin 30 derajat ini itu nilainya 1/2, sin 45 derajat nilainya 1/2 akar 2, sin 60 derajat 1/2 akar 3, sin 90 derajat nilainya 1. Kalau cos 0 derajat nilainya 1. Cos 30 derajat nilainya 1/2 akar 3. Cos 45 derajat 1/2 akar 2. Cos 60 derajat 1/2. Cos 90 derajat nilainya adalah 0. Kita lanjut di tan. Tan 0 derajat nilainya 0. Tan 30 derajat nilainya 1/2 akar 3. Tan 45 derajat nilainya 1. Tan 60 derajat nilainya akar 3. Dan tan 90 derajat nilainya tidak terdefinisi. Jadi tan 90 derajat itu nilainya tidak terdefinisi ya. Lanjut di kosekan A. Kosekan 0 derajat itu nilainya tidak terdefinisi. Kosekan 30 derajat 2. Kosekan 45 derajat akar 2. Kosekan 60 derajat 2/3 akar 3. Kosekan 90 derajat nilainya 1. Lanjut sekan. Sekan 0 derajat nilainya 1. Sekan 30 derajat nilainya 2/3 akar 3. Sekan 45 derajat nilainya 2 akar 2. Sekan 60 derajat nilainya 2 dan sekan 90 derajat nilainya tidak terdefinisi. Lanjut kotangan. Kotangan 0 derajat nilainya tidak terdefinisi. Kotangan 30 derajat nilainya akar 3. Kotangan 45 derajat nilainya 1. Kotangan 60 derajat nilainya 1/3 akar 3. Dan terakhir kotangan 90 derajat nilainya adalah 0. Jadi tabel sudut istimewa ini kalian harus hafal supaya nanti pada saat sudah masuk sekolah, guru akan tanyakan dan kalian harus menghafalnya di depan. Oke? Nah, selanjutnya dengan tabel sudut istimewa tadi, kita bisa mengerjakan soal berikut. Soal yang pertama, hitunglah nilai dari sin 30 derajat ditambah cos 60 derajat dikali tan 30 derajat. Oke, untuk mengerjakannya terlebih dahulu kita lihat soalnya. Di sini ada soal penjumlahan dan perkalian ya. Kalau biasanya soal penjumlahan perkalian dulu yang dikerja, tapi di sini ada dalam kurung sehingga kerjakan dulu yang di dalam kurung baru kita bisa kalikan. Nah, pertama sebelum kita menjumlahkannya, kita cari dulu nilai masing-masing dari sin 30, cos 60 dan cos 30-nya. Sesuai tabel, sin 30 derajat nilainya adalah setengah. Kita tulis setengah 1/2. Dalam kurung ya.
Kemudian cos 60 derajat nilainya adalah 1/2 juga. Kita tambah dengan 1/2. Tutup kurung, baru kita kali. Nilai dari tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. 1/3 akar 3. Nah, pertama kita jumlahkan dulu karena dia ada di dalam kurung, sehingga dia harus dikerjakan terlebih dahulu. 1/2 tambah 1/2 adalah 2/2. Kemudian kita kali dengan, ini bisa kita gabungkan dulu. Jadi 1 kali akar 3 berarti akar 3/3. Kita kali berarti 2 kali akar 3. 2 akar 3 per 2 kali 3 adalah 6. Sehingga ini kalau kita sederhanakan, dia menjadi 1/3 akar. Jadi nilai dari sin 30 derajat ditambah cos 60 derajat dikali tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Gampang kan? Jadi kalian harus menghafal tabel sudut istimewa tadi. Oke? Bagaimana untuk soal nomor 2? Soal nomor 2, diketahui segitiga ABC siku-siku ada di sudut B dengan sudut A-nya diketahui 30 derajat. Kemudian sisi BC-nya adalah 12 cm. Maka kita disuruh mencari panjang dari sisi AB dan sisi AC. Sebelum kita mencari panjang AB dan AC, kita terlebih dahulu harus menggambar segitiga siku-sikunya dulu. Siku-siku ABC dengan siku-sikunya ada di B. Berarti ini A, ini B, ini C, ini siku-siku ya. Kemudian sudut A-nya itu 30 derajat. Berarti di sini dia 30 derajat. Lalu yang diketahui berikutnya adalah BC. Sisi BC-nya ini 12. Nah, pertanyaannya AB, sisi AB-nya berapa dan sisi AC-nya juga berapa? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita ketahui dulu sisi BC pada sudut A dia sebagai apa. Ini sebagai sisi depan, ini sisi miringnya, ini sisi samping. Berarti untuk mencari sisi yang lainnya kita gunakan sisi yang sudah diketahui. Jadi misalkan ini D, berarti di depan, berarti trigonometri apa yang bisa menggunakan rumus atau perbandingan trigonometrinya itu ada sisi depannya. Itu bisa sin ya. Berarti kita bisa cari seperti ini. Sin 30 derajat itu rumusnya kan D mi depan per miring. D ini kan tadi BC, berarti miringnya ini adalah AC, sehingga yang kita cari adalah sisi AC-nya. Lanjut, sin 30 nilainya berapa? Setengah, sama dengan depannya tadi 12, miringnya belum diketahui. Nah, kalau caranya seperti ini bisa kita lakukan perkalian silang. Berarti 1 kali mi berarti itu tetap mi sama dengan 2 kali 12 adalah 24. Mi-nya tadi adalah AC, sehingga AC-nya diketahui nilainya adalah 24 cm. Oke, lanjut ke sisi yang satunya, yaitu sisi AB. Sisi AB di sini dia adalah sisi samping.
Berarti kita bisa gunakan rumus cos. Cos itu kan samping per miring. Berarti cos 30 derajat itu adalah sami. Sampingnya adalah ini ya, AB. Berarti miringnya itu adalah AC. Sehingga yang kita cari adalah sampingnya. Oke, kita langsung tulis cos 30 derajat itu nilainya adalah 1 per 2 akar 3 sama dengan sampingnya belum diketahui per miringnya itu adalah tadi 24. Lanjut. Ini akar 3 per 2 sama dengan sa per 24. Lanjut, kita kali silang sama kayak yang tadi. Berarti akar 3 kali 24 berarti 24 akar 3 sama dengan 2 sa. Bisa kita balik supaya gampang, sa-nya ada di depan. Berarti 2 sa sama dengan 24 akar 3. Berarti 2-nya pindah ke sebelah, sa per 24 per 2 akar 3. Ini bisa disederhanakan, berarti sa-nya adalah 24 bagi 2, 12 akar 3. Sa-nya tadi itu adalah AB. Berarti AB nilainya adalah 12 akar. Sehingga dari sini kita bisa mencari sisi-sisi yang lain. Sisi AB adalah 12 akar 3, sisi AC-nya adalah 20 cm. Oke.